Baca-baca review orang tuh katanya digadang-gadang kartu paling bagus saat itu kan. Lumayan. Bisa beberapa kali switch gitu ya. Jadi itu salah satu trik juga untuk memperpanjang masa berlaku miles kita. Welcome to Rewards Blueprint Podcast. Podcast ini akan ngebahas mengenai miles, point, rewards, travel, and everything in between. Di sini ada Givela dan juga Natasha. Hi guys. Hai. Alright, so first thing first kita akan mungkin perkenalan singkat ya. Boleh. Mengenai kita. Oke, kalau gua sendiri Ryan Pang, orang mungkin taunya juga dengan Indo Miles. I started collecting point and miles itu di 2015, but baru sadar mengenai point dan miles itu di 2016. Jadi 2015 itu kelihatannya udah dapat poin, cuman nggak tahu digunain buat apa. Dan baru start ngertinya itu di 2016 dan start redeem juga di 2016. Yang lain gimana nih? Oke, kalau gue Givela ngumpulin poin dan mas itu dari 2017-2018, tapi mungkin baru fokus pas pandemi di 2021. Itu baru mulai fokus banget sih. Hai, gue Natasha. Mulai ngumpulin point and miles itu di 2019. Terus gak lama pandemi, jadi agak ke pause dikit. Terus lanjut lagi di 2021 mulai fokus untuk ngumpulin miles, airline miles khususnya sampai sekarang. Oke, jadi sekarang kita bertiga udah ceritain gimana awal mulanya kita ngumpulin miles. Mulai dari kapan, sekarang coba aku pengen tahu sih dari kalian berdua kira-kira nih kenapa sih mau ngumpulin miles? Nah, dari kau Ryan dulu mungkin. Alright, kalau gua ngumpulin miles itu memang karena satu hobi traveling ya. Dan yang kedua ternyata ada cara nih buat bisa traveling dengan premium cabin, tapi dengan gak perlu bayar dengan cash yang mahal. Oke. Semenjak itu jadi bisa dibilang kecanduan redeem miles. Kecanduan. Yes. Jadi 9 tahunan sekarang ya, berarti udah dari dulu. Oke, kalau Nat gimana Nat? Kalau gue tuh sebenarnya awalnya dulu ada salah satu temen yang jadi kita traveling bareng waktu itu. Nah, terus dia duduk di bisnis tuh. Gue masih di ekonomi, gue belum tahu kan. Terus waktu dia duduk di bisnis, gue tanya, gila, lu bayar berapa gitu kan? Terus dia bilang, gue bayar 300.000. Gue lupa sih exactly berapa ya, cuman kayak sekitar 300 sampai 500.000. Terus gue kayak, kok bisa? Iya dong, soalnya pakai miles. Terus gue sejak dia bilang gitu, gue langsung mikir kan, enak banget ya. Kok bisa lo cuma bayar segitu buat premium cabins? Gue bayar lebih mahal, gue di ekonomi duduknya gitu kan. Terus makanya karena itu, jadinya gue belajar sih, diajarin sama dia juga awalnya, kayak awal mulanya gimana. Terus ya udah deh sampai sekarang lanjut kumpulin. Oh, mirip-mirip sih. Kalau gue juga awalnya sering traveling kan. Terus biasa tuh naiknya langganan low cost lah. Nah, habis itu mulai naik pingin cobain ke full service airline. Lama-lama namanya manusia gitu pinginnya makin nambah. Of course. Ngeliat bisnis class, wah kayaknya menarik nih. Cuman kalau dilihat bayar cash tuh mahal banget kan. Akhirnya pas nemu cara buat naik bisnis class dengan murah, wah langsung deh cari tahu tuh gimana caranya, dan itu salah satu caranya tuh buat naik bisnis kelas itu ya kumpulin miles. Betul. Nah kalau gitu berarti dari kalian nih kartu kredit pertamanya tuh apa nih yang buat kumpulin miles? Aku dulu kayak kartu kredit pertama gue buat ngumpulin miles itu Singapore Airlines Kris Flyer, tapi bukannya Infinite, yang signature yang silver ya kan. Itu kan minimal limitnya itu 10 juta kan. Jadi kayak itu paling gampang lah zaman dulu itu untuk dapetin. Sama aku juga BCA yang itu sih, Kris Flyer yang silver. sama juga. Ini emang kartu entry level banget ya. Iya. Semua yang ngumpulin miles. Oke, tapi kalau misalnya nih ya, kartu keduanya tuh apa? Karena gue masih ingat banget kartu kedua gue juga ingat. Oke, give dulu apa kalau gitu? Kartu kedua itu JCB Niaga Ultimate. Waktu itu CMB Niaga. Itu kartu kedua. Karena waktu itu baca-baca blog, baca-baca review orang tuh katanya digadang-gadang kartu paling bagus saat itu kan. Dulu 5.000 miles kan? Iya, sempat 5.000 per miles. Sempat 3.000-an kan nih kalau nggak salah. 3.300 itu ya, betul. Oke. Jadi langsung apply kartu itu. Kalau gue kartu kedua gue adalah CMB Visa Infinite. Oh, oke. Sebelum GCB. Kenapa? Tapi apa? Kenapa yang itu? Awalnya dapatnya itu dulu. Oke. Baru end up-nya add on ke GCB-nya CMB. Yes, kalau Nat Sama-sama CMB berarti. Kalau gue
keduanya masih BCA. Jadi gue kayak membangun portfolio gue di BCA supaya limit gue nambah kan. Terus gue waktu itu kepengennya itu si Infinite, karena Infinite kan waktu itu juga lumayan ya, 5.000 something per mile zaman 2019-an gitu kan. Terus tapi kan limitnya harus minimal 30 juta kan. Sementara kan gue startingnya dari ya 10, terus kan gak lama naik masih 20, terus kayak masih ada 10 juta lagi untuk gue naik. Jadi kayak gue fokus di satu kartu kredit itu sampai akhirnya gue dapet si Infinite. Jadi dia kartu kedua gue dua-duanya dari BCA. Gitu. Kalau gitu ini ada pertanyaan menarik nih. Limit pertama kali kartu kredit kalian tuh berapa? Oh. Aku ingat banget. Yeah. Kalau aku kartu kredit pertama itu BII. Nah, kalau yang belum tahu mungkin Gen Z atau yang Gen Alpha gak tahu BII itu apa, itu yang bank zaman dulu ya, Bank Internasional Indonesia International or something. Sebelum akhirnya berubah jadi Maybank. Yes, itu gua kartu pertama di tahun 2013, limit 3 juta. Kartu kredit pertama gue itu CIMB Niaga Platinum. Limitnya 5 juta. Gitu. Gue agak lupa sih, kalau nggak salah BCA Batman ya. BCA Batman itu limitnya 8 juta. Awal. Nah sekarang gimana nih? Mau spill limit sekarang atau? Berapa limit kartu Total kredit deh, kalian? total, kalau Berapa ditotalin. total? Berapa ya? Aku kayak kalau mau ditotalin. Kalau aku kayaknya sekitar total limit ya. Tapi itu dari banyak kartu ya. Betul. Iya. Kalau aku tapi nggak nyampe for sure. Tolong DJP jangan ganggu kita. Tapi kalau ngomongin miles ya, kalian masih ingat gak sih pengalaman pertama redeem miles tuh gimana, kemana gitu? Ya aku pertama kali redeem miles itu langsung ke Sud Class India. Pertama kalinya Wow, langsung jauh ya. karena waktu ngumpulinnya itu kepanjang pandemi. Jadi nggak sempat nukerin. Akhirnya malesnya udah cukup banyak. Akhirnya langsung cobain Sud Class. Oke. Udah sih itu. Udah pertama kali redeem langsung switch. Iya. Abis itu redeem yang lain-lainnya jadi. Itu redeem yang lain ya adalah. Kalau Nat apa? Kalau redeem aku pertama itu kebalik, Singapura to Jakarta, pakai KrisFlyer di Singapore Airlines Business Class. Tapi jangan tukar itu deh. Soalnya sayang. Sama banget lagi. Yes, redemption. Paling Tapi dikit ya. untuk pengalaman premium cabin sebenarnya gue dari dulu beberapa kali udah nyobain Garuda, kemudian Batik Air, sama dulu sempat beli Qatar Business Class ketika dia lagi promo cuman 17 juta ke Milan. Itu one of the best deal business class yang pernah gue beli. Dan dapat milesnya lumayan yang gue convert ke Asia Miles. Nah ini kayak too complicated ya, ini buat the next episode. Tapi itu sih serunya dunia miles ya. Yes. Pas udah sekali masuk ternyata trik. Ada Dan hacksnya tuh banyak banget. Yes. Tapi waktu itu aku tukernya langsung return. Jadi karena milesnya nggak cukup, Yes. perginya naik business class ke India. Dapat Jakarta, Singapura, Delhi itu business class. Pulangnya baru nyobain yang suite dan first class. Dari Delhi ke Singapurnya suite, dari Singapura Jakarta ya first class. Jadi sebenarnya memang kalau kita redeem terutama switch-nya SQ itu paling bener memang jangan rutenya itu dari mana terus singgah ke Singapura, dari Singapura terus ke kota terakhir. Karena langsung harga sama aja ya. Betul. Kalau gitu kok aku mau nanya deh. Ini kan dari tadi bahasnya premium cabin nih. Pernah nuker ekonomi gak? Enggak. Oh gak Aku nggak pernah nuker ekonomi. Aku pernah sekali. Oh. Pas konser Coldplay. Oh soalnya mahal banget ya. Iya karena aku beli waktu konser Coldplay di Singapura tuh aku beli mahal banget. Terus kayak ya udahlah, udah gitu udah mahal bukan bukan full service airlines. Jadi menurut aku tuh salah satu keunggulan kita ngumpulin miles itu tuh valuasinya sama. Mau lagi konser bener. Coldplay, Taylor Swift apapun tuh tetap aja redeem ekonomi saver tuh 8.500. Tapi susah nggak waktu itu carinya? Waktu itu kan berdasarkan ketersediaan ya. Waktu Iya. itu aku duluan booking, habis itu langsung hilang tuh savernya. Muncul advantage, habis itu kayak 2-3 jam kemudian aku refresh udah waiting list mah. Udah gone. Tetap harus cepet-cepetan ya. Ya, itu doang sih kayaknya pertama kalinya redeem ekonomi.
Udah nggak mau lagi dong redeem economy. Kalau bisa sih enggak ya. Iya, Jadi udah spesial kasus Iya, kayak iya, kemarin. betul. Tiket Iya. one way-nya 3 juta waktu itu kalau nggak salah. Jadi redeem mas 8.500 ya udahlah. Tapi kalau yang most memorable tuh kemana redeemnya? Kalau kalian? Karena masih anget banget sih kemarin ya. First class Garuda itu menurut aku memorable banget. Oh, ceritain dong Gif. Mungkin- Part mana yang paling memorable? Ternyata pelayanannya first class Garuda itu next level sih. Dibandingkan first class SQ bahkan first class Emirates tuh menurut aku Garuda tuh masih the best lah pelayanannya. Service-nya. Mungkin bisa kita bikin di satu episode khusus nanti ya bahas Untuk Garuda. ceritain ya. Betul. Bener-bener. Kalau kalian mana yang seru? Ryan dulu kali gimana? Oke, kalau paling memorable tuh mungkin ada dua, satu yang paling buruk dan satu yang paling menyenangkan gitu ya. Kita nggak bahas yang paling. Iya, yang menyenangkan aja. Yang paling menyenangkan, berarti memorable-nya yang paling menyenangkan. I think switch-nya SQ juga sih dari Shanghai ke Singapura. I think itu juga karena paling memorable karena 2018 itu sebenarnya switch-nya SQ itu masih cukup baru. Dan masih selalu ada kendala yang namanya tukar pesawat. Jadi ketika kita booking itu dan udah dapat memang switch-nya, belum tentu ketika hari H bisa jadi ganti pesawat gitu loh. Oh itu iya yang iya, membuat iya. gue tuh sebenarnya deg-degan banget. Betul. Dapat nggak nih ya Yes. switch-nya? Jadi walaupun Iya, sebenarnya iya. kita udah redeem dan dapat nih switch-nya, ternyata bisa jadi ganti pesawat dan udah ada beberapa teman pengalaman kayak gitu. Tapi pas ketika gue hari itu dapat dan itu jadi kayak berkesan banget. Tahun berapa tuh kok? 2018. Oh 2018. Ya masih dikit banget tuh sih switch-nya SQ. Iya benar. Susah banget. Kalau gue juga sama sih sebenarnya inget banget itu flightnya tuh dari Jakarta, Singapura, Shanghai. Sebenarnya kepengennya kebalikannya Shanghai, Singapura, Jakarta tapi nggak dapet. Terus waktu dapet itu kan seneng banget ya. Terus gue sempet kayak post di Instastory gitu tapi gue sensor kan. Terus ada yang reply dong, tunggu aja nanti juga diganti. Terus gue langsung aduh gimana ya kalau beneran diganti gitu. Untungnya bener sih sampai hari H tetap dikasih switch itu jadinya tetap berkesan. Terus waktu itu juga pramugarinya lagi kebetulan dapat yang benar-benar ramah banget, super helpful gitu. Jadi kayak the whole experience tuh benar-benar beda sih. Faktor penting sih pramugarinya. Iya bener. Sekarang karena kita udah semuanya udah pernah naik Search SQ nih, aku pengen nanya sih. Kalian booking berapa lama sebelumnya sih? Kalau aku waktu itu karena ke India, 3 bulan sebelumnya tuh masih dapat. Masih dapat. Oh iya, aku waktu itu booking, aku kan perginya September ya. Aku tuh dapat di bulan Maret di tahun yang sama. Jadi 6 bulan. sekitar 6 bulan sebelum. Kalau aku tuh inget banget di Agustus, sorry aku ralat dikit. Berarti tadi sebenarnya aku tuh berangkatnya 2019, bukan 2018. 2019 Agustus itu aku inget banget. Aku bookingnya tuh gak lama sih sebenarnya. Mungkin sekitar Juni atau Junian. Jadi few months before. Somehow masih dapat. Masih dapat. Ya itu masih belum banyak peminatnya sih waktu Iya itu. betul. Iya bener. Terus kalian dapetnya Saver apa Advantage? Saver, aku kebetulan gak pernah nuker Advantage. Oh iya gak pernah nuker Advantage. Sayang, masih berasa sayang sih, gak tahu nanti ya. Oh, aku sih waktu itu Advantage kayaknya deh. Kayaknya waktu itu Saver udah gak ada. Udah gak ada. Tapi kalau Advantage tuh bayar taxnya, biayanya tetap sama ya sama Saver ya. Bedanya cuma di jumlah milesnya doang. Dan dapat benefit untuk Stopover stopover. ya. Stopover. Benar. Dan menurut aku kadang nuker Advantage lebih fleksibel sih. Jadi kita bisa reschedule. Yes. Lebih murah. Oh free ya? Free. Oh kalau Saver kan kita reschedule itu bayar 25 USD. Iya. Jadi kan disesuaikan lagi sih sama kebutuhan masing-masing ya. Benar. Oke guys, paling ini dulu aja kali ya buat episode 1. Kita udah bahas banyak banget sih dari Mas sampai kartu kredit yang dasar-dasar. Yes. Oke. Kita ketemu lagi di episode berikutnya ya. Oke. Bye, Jangan lupa guys. pantengin ya. Bye. Bye.